Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana. Dan kali ini yang kita bahas adalah dua buah proyektor sekaligus. Ini yang kita bahas, dia dari brand Sherlock yang punya harga cukup affordable sekali. Karena harganya dibanderol di angka 1 jutaan aja. Tapi sebelum kita ngebahas lebih detail tentang produknya, saya mau kasih spill sama teman-teman bahwa umumnya kalau orang mau beli proyektor, biasanya dipakai untuk kebutuhan presentasi. Ya entah itu presentasinya di kantor-kantor, di ruang meeting, aula, ataupun masjid hingga kantor desa, umumnya mereka beli proyektor adalah untuk kebutuhan tersebut. Karena kalau kita melihat teknologi dasarnya proyektor ini diciptakan, tujuannya adalah untuk memproyeksikan gambar, teks, video, ataupun grafik supaya mempermudah para audien itu dalam menerima informasi. Tujuan utamanya proyektor dibuat adalah untuk seperti itu. Tapi kalau kita lihat teknologi semakin kesini, sekarang mereka itu semakin canggih bro. Karena selain untuk kebutuhan presentasi, proyektor ini dibuat, dia itu sudah ditambahkan fiturnya bisa kita pakai untuk kebutuhan hiburan. Contohnya menikmati konten seperti kalau kalian ingin nonton bioskop di rumah, kita bisa menikmati Netflix. Kalian bisa streaming YouTube di rumah dan lain-lain dengan cara yang cukup mudah, tinggal kita koneksikan sama WiFi. Karena produk ini bro, dia sudah punya sistem Android. Nah, canggihnya di situ. Belum lagi untuk proyektor ini harganya cukup affordable sekali. Terus kalau untuk tipe dari proyektor yang kita bahas sendiri, yang pertama ada tipe Sherlock H1 yang mulai kayak gini bro. Ini harganya di angka 1,2 juta rupiah. Dan yang satu ini tipenya adalah Sherlock C12C. Nah, kalau yang ini harganya di angka 2.049.000 rupiah. Terus kalau untuk paket pembeliannya, nanti teman-teman akan dapat paket pembelian seperti ini. Dapat kabel power, dapat kabel HDMI, manual buku, dan juga dapat sebuah remote control yang berfungsi untuk nyeting dan ngatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian kalau kita beralih lagi, umumnya kalau orang mau beli proyektor, biasanya tolak ukurnya itu ada pada lumen dan ansi lumen. Nah, dua buah pengertian ini sebenarnya dia punya dua arti yang berbeda. Cuman tidak banyak orang paham bahwa lumen sama ansi lumen itu dia adalah tolak ukur yang berbeda. Contohnya gini bro, semisal kalau kita ngomong soal si lumen. Nah, lumen ini dia adalah satuan pengukur yang digunakan untuk mengukur output cahaya dari suatu sumber. Dan semakin tinggi jumlah lumennya, jadi semakin terang gambar yang dihasilkan. Sementara kalau si ansi lumen, ini adalah metode pengukuran khusus yang dikembangkan oleh American National Standard Institute atau disingkat dengan ANSI, yang berfungsi untuk mengukur kecerahan proyektor. Lah, si ANSI lumen ini bro, dia memberikan pengukuran yang lebih standar dan terukur dibandingkan dengan lumen biasa. Jadi kesimpulan gampangnya gini bro ya, keterangan ANSI lumen dia itu punya lebih jelas untuk menunjukkan kecerahannya karena sudah memiliki standar pengukuran kecerahan. Sedangkan lumen sendiri dia itu bisa dibilang hanya gimmick semata atau gimmick marketing. Karena satuan lumen ini sendiri bro, dia tidak spesifik untuk total cahaya yang dipancarkan oleh sebuah proyektor. Contoh gampangnya, ketika teman-teman beli sebuah proyektor dengan 3000 lumen, mungkin dia itu hanya cuman memberikan 1000 sampai 1500 ANSI lumen. Lah, sementara kalau untuk proyektor yang punya 500 ANSI lumen, dia itu bro cenderung gambarnya lebih jelas dan berkualitas dibandingkan proyektor yang memiliki 1000 lumen karena tidak mengikuti standar ANSI. Nah, setelah kita ngebahas soal lumen dan ANSI lumen, kita akan geser ngomongin tentang perbedaan kalau kalian beli proyektor yang sudah punya sistem Android atau kalian beli proyektor yang masih sistemnya konvensional yang harus menggunakan sebuah source untuk bisa dipakai. Nah, jadi kekurangan lebihannya kalian bisa lihat dari tabel yang sudah kita simbolkan seperti ini. Pertama, kelebihan dari proyektor Android bro, dia itu bisa mandiri alias standalone. Nah, karena kita bisa konekkan sama WiFi, jadi kalian bisa langsung memanfaatkan untuk melihat konten, entah itu bikin hiburan seperti kayak nonton YouTube, Netflix, ataupun untuk kalian menggunakan sosial media yang lain. Kemudian enaknya yang Android ini bro, dia itu portable, barangnya lebih mudah untuk kita bawa kemana-mana dengan tampilan seperti ini. Terus untuk yang terakhir, dia sudah punya interface yang lebih mudah karena mirip seperti Android dari handphone yang sering kita pakai bro. Jadi kalau kalian mau setting-setting, ini akan dipermudah dengan adanya user interface punyanya si Android yang model seperti ini. Sementara kalau kita lihat dari kekurangan proyektor Android, dia itu punya kecerahan atau lumen yang lebih rendah dibandingkan untuk proyektor yang konvensional, sehingga gambarnya memang kurang efektif kalau ini kita pakai di ruangan yang terang. Nah, rekomendasinya adalah dipakai di ruangan yang gelap ataupun di area ruang tamu yang memang butuh untuk dicari hiburan. Terus kalau kita lihat dari segi harganya, proyektor Android ini bro seringkali lebih mahal untuk merek-merek tertentu dibandingkan untuk proyektor konvensional.
Nah, ini kita harus melihat untuk mereknya apa. Terus untuk memanfaatkan Android-nya, secara otomatis kita jadi ketergantungan sama koneksi internet dan butuh koneksi yang cukup stabil dibandingkan kita langsung nyolokin kepada perangkat laptop ataupun tablet. Sementara kalau untuk kelebihan proyektor konvensional dibandingkan Android, yang pertama, untuk proyektor konvensional ini bro, dia seringkali punya fokus kualitas gambar yang lebih baik, seperti contohnya resolusinya bisa 4K atau ketingkat kecerahan lumennya yang lebih baik, karena kebutuhannya adalah untuk buat presentasi, bukannya untuk sekedar cari hiburan. Terus untuk yang kedua, dia memiliki koneksi pilihannya lebih lengkap karena menggunakan colokan fisik seperti kayak HDMI, VGA, USB dibandingkan model Android yang lebih mengutamakan konektivitas nirkabel. Meskipun untuk Android dia juga punya colokan HDMI. Terus untuk yang ketiga, dia juga minim gangguan software bro, karena tidak memiliki OS, yang berarti dia tidak memiliki resiko seperti kayak ngebug software, butuh diupgrade dan juga pembaruan sistem. Kita pakainya tinggal kita colokkan sama short yang tersedia. Terus untuk yang terakhir, untuk kebutuhan yang proyektor konvensional, dia ini cocok sekali untuk dipakai buat presentasi perusahaan yang memang banyak audiensnya, hingga untuk bioskop ataupun acara besar yang memerlukan koneksi dari perangkat keras. Sementara kalau untuk kekurangan dari proyektor konvensional, dia itu membutuhkan konektivitas dari source-nya, contohnya laptop, PC, ataupun tablet dan juga perangkat yang lain. Kemudian kekurangan yang kedua, dia itu kurang portable bro, karena modelnya cenderung lebih besar dan berat, jadi tidak nyaman untuk kita bawa kemana-mana. Yang ketiga kekurangannya, dia itu punya fitur terbatas dan tidak bisa stream secara langsung seperti yang ada pada Android. Terus yang keempat, dia itu punya pengaturan yang kompleks karena banyaknya kabel dan juga pengaturan yang dipakai dibandingkan dengan proyektor Android. Nah, gimana bro menurut kalian? Kalau kalian beli, lebih milih proyektor yang punya sistem Android kayak gini, atau mending pilih proyektor yang punya sistem konvensional, alias kita kalau pakainya tuh harus pakai source, entah laptop, tablet, ataupun perangkat PC. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih milih tujuan kita mau beli proyektor itu untuk apa dulu. Semisal kalian kebutuhannya adalah untuk profesional, misalkan buat presentasi di ruangan aula yang mungkin gede ataupun audionya banyak, saya lebih menyarankan pilih yang model konvensional karena dia itu jelas memiliki gambar yang lebih terang. Misalkan kalian pakai di area yang mungkin banyak cahaya, dia masih bagus. Terus untuk sumber shotnya dia itu lebih nyaman untuk settingannya. Tapi kalau kalian pilih model Android seperti ini bro, ini lebih enak untuk kita cari hiburan. Kita pakai secara pribadi di rumah, di kamar untuk menikmati hiburan, dan juga mungkin sekali-sekali kita memang butuh buat prestasi. Nah, jangan sampai ini kebalik supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari. Jadi mungkin terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat seputar proyektor yang murah meriah di harga 1-2 juta rupiah bro. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.